tanah di tangan swasta itu adalah komponen spekulasi. Iya. Orang juga tahu bahwa harga tanah itu adalah harga yang paling sulit dikendalikan. Karena itulah apabila rumah rakyat ditempel di atas tanah yang sudah cenderung merupakan hasil dari spekulasi, maka harga rumahnya juga menjadi tidak layak. Kota itu harus dibangun untuk orang yang seluruh rakyat Indonesia, karena rumah adalah hak asasi. Nah, lalu disitulah kita harus mendesain satu ketentuan tata kota yang lagi-lagi kendalinya harus di tangan negara. Karena tadi ini adalah hak asasi, social product begitu, dia harus dikendalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, keren, cerdas. Nggak berpanjang-panjang, the one and the only Fahri Hamzah. Jadi sobat RH sekalian ya, dulu oke sekali pokoknya Fahri Hamzah, ribut sekali. Pokoknya bersama 2F gitu. Sampai sering juga berhadapan sama saya. Karena di awal-awal pemerintahan Jokowi saya terkategorikan sebagai pendukung Jokowi waktu itu. Beliau oposan Jokowi itu terkategorikan. Kenapa saya bilang terkategori? Karena saya tidak pernah jadi tim sukses sesungguhnya. Jadi sekarang berbeda dia. Sekarang tetap Prabowo sih sebenarnya ya. Tetap Prabowo Subianto ya, walaupun ada bau-bau Jokowi sedikit. Sekarang Wakil Menteri Perumahan dan kawasan permukiman. Oke, soalnya berubah terus nama kementerian. Dulu kalau salah Perumahan dan Lingkungan Hidup pernah rasanya. Ya, dulu. Sekarang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ya. Nah, dulu yang paling terkenal tuh Menteri Perumahan Rakyat itu Akbar Tanjung. Salah satunya ya. Sebelum ini siapa? Sebelum Basuki. Basuki ya. Digabung ya. Iya. Perumahan Menteri dulu PUPR. Iya, PUPR ya, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Oh iya ya, Basuki Hadi Mulyo. Makanya sekarang dia jadi DKN. Bro, orang tanya, kok bisa Fahri Hamzah jadi Menteri Perumahan? Kapan Anda bicara tentang perumahan itu kan? Yang orang tahu adalah Anda Wakil Ketua Umum Partai Gelora. Iya. Gelombang Rakyat Indonesia. Gelombang Rakyat Indonesia. Ceritakan sedikit lah negosiasi politiknya sebelum Anda kemudian ngomong tentang perumahan. Karena di depan saya ada buku Anda nih. Kita tampilkan nih. Oke. Silakan. Ya, terima kasih Pak Refli yang mengundang saya. Jarang kita berhadapan kayak begini. Dulu pernah kalau nggak salah pakai Zoom dulu ya. Pakai Zoom. Itu as-sabiqunal awalun. Orang-orang yang pertama itu. Anda, Fadlizon, Rocky Gerung, saya itu. Jadi yang saya undang itu memang oposan semua waktu itu. Oke, silakan. Iya, ya ini mungkin kaitannya dengan saya orang politik dari dulu dan tidak pernah keluar dari arena politik meskipun ada konfliknya, ada pertarungannya. Tetapi dengan Pak Prabowo kebetulan saya bisa dibilang cukup panjang ya. Artinya perkenalan pribadi sejak kuliah dulu, zaman Orde Baru. Kita lihat, saya seperti melihat Pak Habibie. Dia pinter, dia cemerlang begitu. Nah, lalu setelah itu kan beliau ada dalam pusaran konflik Orde Baru yang membuat beliau terpental kan, kira-kira gitu ya. Tapi kemudian waktu balik kita tetap sering ketemu. Dan waktu beliau nyapres, khususnya 3 yang terakhir, saya jadi juru bicara. 2014 ya? Ya, mulai Prabowo Hatta. Ya. Prabowo Hatta, Prabowo Sandi, Prabowo Gibran itu. Apa yang membedakan antara 2014 dan 2019 serta 2024? Ya, memang kalau ada yang membedakan. Dulu Anda PKS, sekarang Gelora. Dan ternyata Gelora PKS ketemunya di Prabowo Subianto. Oke, gua. Jadi
Nah, kemungkinan karena pertemuan itu menyebabkan saya jadi pendukung. Kebetulan juga saya bersentuhan dengan pikiran-pikiran dari orang tuanya Pak Prabowo yang merupakan pendiri dari tempat saya belajar di Fakultas Ekonomi UI. Dan kemudian dalam penjuru bicaraan itu tadi seperti Anda katakan tuh kan kalah berkali-kali ya. Kalau keikutsertaan saya kalahnya itu 3 kali pemilu, pilpres, 2 kali kalah, 1 kali menang. Tapi kalau Pak Prabowo kan dia sudah pernah ikut konvensi Partai Golkar kalah, kemudian Mega Pro kalah. Baru 3 kali saya ikut, dan yang terakhir ini menang. Yang Prabowo Gibran ini gitu. Jadi 5 kali pilpres langsung ikut semua. Ikut semua Pak Prabowo. Yang tapi itu kan masuk kontestasi 4 kali, 4 di antara 5. Gitu. Nah, saya kira itulah yang mungkin menyebabkan kita ada hubungan yang inilah ya dengan beliau, sehingga dalam posisi politik seperti sekarang ukurannya itu kan jadi kecil karena dihitungnya kan berdasarkan besarnya partai kan. Ya, jadi kita ditempatkan di posisi yang menurut perhitungan dari beliau tentu itu yang wajar. Nah, yang kedua memang di tengah jalan dulu setelah KPU mengumumkan beliau. Tapi saya salah sedikit sih gini. Sesuai dengan proporsi partai kan. Tapi kok menteri Anda bukan dari partai politik tuh, Pak. Dia nggak bawa gerbong apa-apa itu. Sorry, ini saya nakal sedikit. Kalau saya menganggap itu prerogatif. Ya. Kan dalam ilmu tata negara itu kan memang konsep prerogatif itu ya presiden bisa mengangkat siapapun yang dia mau kan. Dalam berdasarkan ketentuan. Tapi kewenangan atau hak prerogatifnya kan besar. Jadi itu nggak bisa diukur. Makanya saya mau menceritakan bagaimana ceritanya tiba-tiba perumahan gitu loh. Nah, setelah pengumuman KPU dibentuklah Satgas Perumahan namanya. Pak Prabowo membentuk sebagai pemenang pemilu dan Pak Hasyim diangkat sebagai ketua Satgas waktu itu. Wah, kemudian ide perumahan ini termasuk ide primadona lah yang dianggap bahwa ini kebijakan yang akan punya dampak yang besar sekali pada kehidupan masyarakat dan punya efek yang besar sekali pada ekonomi, pada kontribusi pada PDB, kontribusi pada pertumbuhan, pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan sebagainya itu masif sekali. Nah, saya diajak ke Satgas itu, ya kan, oleh Pak Hasyim, lalu membahas banyak hal isu perumahan. Sejak itulah saya jadi ikut perumahan. Ya kan, saya ini kan kata orang cepat belajar katanya Pak Refli. Anda ingat dulu saya kan pernah kayak lawyer tuh gara-gara diundang ke ILC terus kan sama Bang Karni kan. Pokoknya, sekarang suruh belajar perumahan. Pokoknya setiap hari Anda embat KPK. Jadi sebelum orang mengkritik KPK Anda sudah duluan kan? Itu dia. Lebih dulu daripada ahli hukum. Begitu ceritanya Pak. Jadi akhirnya ya saya ditempatkan di perumahan gitulah kira-kira gitu. Udah setahun 8 bulan. Ya, tapi menarik ya begini. Ini nggak apa-apa kita agak menyerempet sedikit kan nanti sebelum kita bicara tentang program. Saya menganggap ya tidak mudah ya menempatkan dua figur menonjol di mana biasa menjadi public speaker gitu loh di dalam satu perahu birokrasi. Ya ini saya frankly speaking ya, ini ada Marwar Sirait which is dari PDIP dulunya dan dia seperti politisi pada umumnya kan, jadi pembicara jubir di mana-mana dan lain sebagainya ketika masih di PDIP dan bahkan sama Pak Jokowi kan dulu saya ingat tuh pernah mau berkelahi sama Saiful Mujani gara-gara hasil survei yang kemudian dia sama-sama waktu SBY dulu hasil survei selalu memenangkan SBY dan
di Hotel Saripan Pasifik. Lalu ada Anda yang juga sama kerasnya, ya kan? Dan sama besar badannya. itu kan menurut saya nggak tahu ya, kalau dalam-dalamnya kan nggak gampang loh itu menyatukan dua orang yang pada dasarnya kalau pemain sepak bola itu sama-sama attacker kan, sama-sama striker gitu. Lalu satu yang tadinya striker murni Van Nistelrooy semua. Bagi saya striker yang paling hebat tuh Ruud Van Nistelrooy kan. Jadi the second striker gitu. Seperti Ronaldo yang melayani Nistelrooy zaman dulu. Referensinya tua banget. Gitu. Gimana? Saya kira kepemimpinan itu universal ya. Itu bisa kita pelajari, bisa kita kuasai itu, dan abjad-abjad kepemimpinan itu. Saya dulu kebetulan pernah ngajar leadership di di UI juga, dan saya senang karena salah satu prinsip yang paling penting dalam leadership itu adalah non-coercive. Jadi pemimpin itu pada dasarnya saking lembutnya dia itu punya efek menggerakkan tanpa ada paksaan gitu. Itu salah satu prinsip dalam leadership gitu. Dan karena itulah saya kira karena itu universal sifatnya, jadi dia tidak dikaitkan dengan pada dasarnya gaya gitu. Dia dikaitkan dengan pengetahuan. Dia dikaitkan dengan kemampuan untuk memahami, kemampuan untuk mengerti. Saya kira leadership di mana-mana begitu. Karena itulah saya kira saya tidak ada masalah bekerja dengan siapapun. Asalkan kita memahami topik-topik penting dalam kepemimpinan. Gitu. Itu kalau saya sih. Itu wakil menterinya. Kalau menterinya mancing-mancing gitu. Nanti Pak Refli undang secara khusus biar berbicara. Tapi begini, kita kan bicara kalau misalnya kementerian ini pasti kan waktu signing kontrak dengan integritas ya, fakta ya. Kan ada target-target mungkin jangka panjang, tahunan, 2 tahunan, 3 tahunan, 5 tahunan, saya nggak tahu apa isinya. Nah sekarang bisa nggak diceritakan apa sih sebenarnya mandat tentang Kementerian Perumahan dan pengembangan kawasan permukiman ya. Mandatnya, lalu kemudian kalau kita kaitkan dengan sudah berjalan lebih dari 1,5 tahun ini, apa pencapaiannya seperti apa? Ini yang saya tulis dalam buku itu. Oke. Ya, jadi buku ini adalah tafsir saya tentang bagaimana cara kita mencapai apa yang disebut dengan swasembada papan. Kata-kata swasembada itu populer di bangsa kita. Karena itu dulu sering dipidatokan oleh Bung Hatta. Beliau mengatakan kebahagiaan itu apabila orang itu cukup makan. Ini kita sebut sebagai swasembada pangan. Ya. Yang kedua cukup pakaian. Ini disebut swasembada sandang. Ya. Nah yang ketiga cukup itu adalah cukup aman tempat berteduh. Inilah swasembada papan. Ya. Dan yang terakhir adalah cukup kesehatannya. Gitu. Ini 4 hal yang sering disebut oleh. Nah karena itu kemudian kita sangat populer dengan sandang pangan papan, terutama zaman Pak Harto dulu itu. Nah kita sudah mencapai sebagian dari swasembada sandang ya, karena semua orang sudah berpakaian. Bahkan kalau kata Bung Hatta itu definisinya tidak saja apa yang dia pakai untuk melindungi tubuhnya, tapi dia bisa ganti untuk berbagai keperluan ke tempat kegiatan, acara dan sebagainya, termasuk pesta dan sebagainya itu. Itulah sandang kan. Nah kita sudah capai itu, meskipun ada kritiknya sih, misalnya industri bahan baku, misalnya kapas dan sebagainya, kita masih cukup banyak mengimpor. Nah yang kedua itu swasembada pangan ya. Di sebagian dari pangan itu mungkin sebagian besar yang inti kita udah swasembada, jagung, beras ya dan sebagainya, telur, ya, ikan kita udah swasembada. Nah ada beberapa mungkin yang belum, susu, daging ya kita masih impor.
Tapi kita sebut swasembada. Nah, perumahan ini lebih kompleks dari dua itu tadi. Ya, lebih kompleks dan lebih mahal. Ya, lebih kompleks, lebih mahal. Bahkan menurut saya itu lebih kompleks dari energi. Ya, kan kita kata Presiden juga akan mencapai swasembada energi kan. Tapi rumah itu lebih kompleks ya. Karena apa kompleks? Pertama-tama karena dia itu tempat kita berteduh di dalamnya. Dan konsepsi tentang tempat berteduh itu sekarang itu diatur oleh SDGs, Sustainable Development Goals, yang mengatur standarnya juga. Sehingga memakai standar itu di Indonesia itu rumah tidak layak itu kira-kira 26 juta. Rumah tidak layak itu. Lalu orang yang perlu rumah itu sekitar 10 juta. Nah, ada lagi yang 6 juta. 6 juta itu keluarga yang diidentifikasi punya rumah yang tidak layak, dan rumah tidak layak itu bukan punya dia. Sudah tidak layak bukan punya dia lagi. Ya, itu namanya disebutnya double backlog ya. Nah, Homeless? jadi angkanya besar sekali. Homeless? Ya, homeless termasuk di situ. Oke. Ya, jadi dia tempatnya itu tinggal tidak layak, tapi itu juga bukan punya dia. Nah, saking banyaknya angka-angka itu, maka kita lihatnya kasat mata hari-hari. Kita lihat kampung kumuh, kita lihat orang tidur di bawah kolong jembatan, kita lihat orang-orang yang tinggal di pinggir sungai, ya kan, pinggir rel kereta api, pinggir jalan, pinggir pantai dan sebagainya, itu daerah-daerah yang tidak layak, sangat kumuh dan kita anggap itu polluted ya, penuh polusi dan tidak sehat. Nah, itu muncul dari angka-angka besar tadi itu. Nah, karena itulah kemudian Presiden itu istilahnya tuh ngebombardir dengan program 3 juta rumah. Karena skala dari persoalannya begitu masif, maka Presiden meminta supaya skala solusinya juga masif. Nah, saya menulis bagaimana menjodohkan antara skala persoalan yang begitu kolosal dan masif dengan skala solusi yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, yang kalau kita bisa gabungkan, maka kita akan bisa mencapai apa yang disebut dengan swasembada papan itu. Gitu. Nah, itu yang saya tulis, ya kan, metodenya bagaimana, tahapannya seperti apa, dan seterusnya gitu. Itu cukup di luar kepala lah, saya cukup mengerti gitu. Di luar kepala itu maksudnya nggak ada yang diingat. Misalnya saya mau kasih 4 poin inti. Jadi rumah itu kan sama, kesalahan kita itu menganggap rumah itu komoditas, Pak. Jadi saya nggak tahu aliran ekonominya apa. Sehingga diperjualbelikan seperti komoditas. Padahal Bung Hatta mengatakan rumah bukan komoditas. Rumah adalah hak asasi manusia. Bahkan beliau bilang rumah adalah martabat. Makanya dalam buku itu saya urai Kongres Perumahan Rakyat Sehat di Bandung, tanggal 25 sampai 29 Agustus 1950. Di situ Bung Hatta berbicara tentang rumah dan kemartabatan dan kemerdekaan. Lalu dibentuklah semacam solusi, rekomendasi. Dan 2 rekomendasinya itu adalah kebijakan di sisi demand dan kebijakan di sisi supply. Kebijakan di sisi demand ini arsiteknya itu adalah Pak Margono Djohariksoeno. Kakek. Kakek dari Pak Hasyim dan Pak Prabowo. Arsitek supply-nya itu adalah Pak Mitro, Profesor Sumitro Djohariksoeno. Menarik ini karena 2 generasi atasnya itu sudah merumuskan, dan itu detail, Pak, karena saya pelajari teksnya, saya pelajari dokumen-dokumennya. Kebetulan saya dengan teman-teman ada membuat pusat kajian namanya Sumitro Institute. Jadi kita punya kajian-kajian yang mengumpulkan salah satu penulis yang paling banyak, ekonom yang paling banyak menulis tentang perumahan itu adalah Pak Mitro. Nah, jadi kita telusurilah bagaimana 2 generasi ini meletakkan fondasi bagi kebijakan yang saya katakan generasi ketiga ini adalah generasi yang menjahit, mengeksekusi dari supply demand mechanism yang sudah ada template-nya, tinggal kita bikin mekanismenya. Tapi itu semua harus datang dari kesadaran bahwa rumah itu adalah public goods ya. Public good. Jadi dia bukan komersial. Nah,
Caranya adalah maka sebagai public goods dia harus disiapkan seluruh komponennya itu juga dalam perspektif kebijakan social housing itu. Jadi misalnya tanah itu. Saya ingat Pak Prabowo dari awal mengatakan dalam briefingnya ke kita, tidak bisa kita membangun rumah rakyat itu di atas tanah swasta. Itu berkali-kali beliau katakan. Karena memang tanah di tangan swasta itu adalah komponen spekulasi. Iya. Orang juga tahu bahwa harga tanah itu adalah harga yang paling sulit dikendalikan. Karena itulah apabila rumah rakyat ditempel di atas tanah yang sudah cenderung merupakan hasil dari spekulasi, maka harga rumahnya juga menjadi tidak layak gitu. Karena itu di seluruh negara saya mempelajari, mulai dari China, Korea Selatan, Turki, apalagi tetangga kita ini, Malaysia, Singapura, itu semua bangunan atau pembangunan perumahan sosial itu adalah di atas tanah yang dikendalikan oleh negara. Gitu. Nah, itu baru bisa jalan. Nah, yang kedua itu yang penting adalah tata kota. Nah, kelemahan kita juga karena tata kota itu kayaknya diatur oleh pengusaha. Pengusaha yang bikin kota. Sehingga kota itu isinya adalah orang-orang kaya. Rakyat nggak bisa tinggal di situ. Contohnya? Ya, kita nggak sebut, tapi kenyataannya kan demikian. Pokoknya contohnya dekat-dekat Jakarta ini banyak lah. Nah, kata Presiden, nggak bisa kita membangun kota hanya untuk orang kaya. Kota itu harus dibangun untuk orang yang seluruh rakyat Indonesia karena rumah adalah hak asasi. Nah, lalu disitulah kita harus mendesain satu ketentuan tata kota yang lagi-lagi kendalinya harus di tangan negara. Karena tadi ini adalah hak asasi, social product begitu, dia harus dikendalikan gitu. Nah. Kalau dua ini udah kita kendalikan, relatif itu sudah akan lebih mudah, ya kan? Karena itu tadi, ya kan? Kita akan keluar dari kutukan dari harga mahal, lokasi, tanah dan sebagainya gitu. Karena rumah juga jangan sembarangan bangun. Jadi dalam ilmu urban development itu ada yang namanya urban sprawl, ya, kota yang memencar. Salah satunya adalah karena spekulasi tanah menciptakan tanah di perkotaan itu tidak bisa lagi diakses oleh rakyat. Maka pilihan bagi rakyat itu dua. Tinggal di kota di tempat kumuh atau mencar di luar kota. Dan itu yang terjadi sekarang ini. Kalau kita lihat Jabodetabek aja, itu kan mencar kotanya itu. Orang itu tinggal di luar kota, pagi-pagi dia datang ke Jakarta, itu jutaan orang masuk Jakarta tiap pagi, ya, dan itu harga transportasinya mahal. Negara juga nanti subsidi lagi kalau dia naik motor. Jadi buat negara juga ongkosnya jadi mahal. Kenapa? Karena kotanya itu tidak ditata. Urban sprawl tadi itu tiba-tiba kotanya mencar karena harga tanah di dalam kota tidak dikendalikan. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga itu adalah pembiayaan jangka panjang. Ini sebenarnya salah satu legacy dari Pak Margono itu adalah kan keuangan. Karena beliau mendirikan Bank BTN, bahkan beliau mendirikan satu lembaga namanya Yayasan Kas Pembangunan. Yayasan Kas Pembangunan ini dulu merupakan hasil dari Kongres Perumahan Rakyat. Dan yang menarik adalah tahun 60, ini cerita dari Pak Suharto Monoarfa pada saya. Tahun 60, Pak Suharto itu mantan Menteri Perumahan. Ya. Tahun 60 itu Lee Kuan Yew mengkopi gagasan dari Yayasan Kas Pembangunan itu yang dijadikan oleh HDB di Singapura sebagai salah satu institusi penyelenggara perumahan yang tersukses di dunia. Sehingga di Singapura itu lebih dari 90% rakyat Singapura itu tinggal di social housing yang disiapkan oleh pemerintah. Dan itu yang menyebabkan kotanya bisa ditata, ya kan, standar hidupnya itu lebih rata begitu ya. Itu yang menyebabkan. Nah, itu HDB. Nah, itu sudah dibuat di Kongres oleh Indonesia di Kongres Perumahan pertama tahun 50. Di kopi tahun 60 dan tahun 2000 saya lupa 2010 apa 2020 Pak Harso diundang ke Singapura untuk satu acara begitu. Lee Kuan Yew bilang ke dia, ini ide HDB ini diambil dari
idenya di Indonesia. Kira-kira Apa gitu. tadi HDB itu? Housing Development Board. Oh, gitu. oke, Housing Nah, itu yang sampai sekarang Singapura sukses. Salah satu yang paling sukses di dunia lah. Nah, jadi itulah kira-kira ya nanti kami tambah beberapa persoalan soal perizinan dan sebagainya. Rumah ini kalau ngurus mau bikin rumah itu izinnya itu bisa 30 sampai 40 item perizinan. Jadi itu yang membuatnya sulit. Jadi saya bikin track perizinan yang lebih ringkas. Nah, jadi artinya gini, Pak Refli, skala dari membangun perumahan sebesar ini itu disebutnya skala transformasi. Itu yang dilakukan oleh banyak negara yang kalau memakai teori ekonominya, perumahan itu adalah tangga peradaban. Ciri dari satu negara berkembang menuju dari negara maju itu adalah segmen perumahan ini yang dibereskan. Dan skalanya mesti kolosal. Itu yang dilakukan oleh China sejak zaman Deng Xiaoping. Ya. Mereka membangun lebih dari 500 juta rumah baru, terutama di perkotaan-perkotaan itu, untuk mengantisipasi urbanisasi, dan itu juga sekaligus dipakai sebagai strategi China dalam pertumbuhan dan menciptakan kelas menengah baru. Yang sekarang ini kita lihat kota-kota di China tiba-tiba tumbuh kayak disulap begitu ya, menjadi kota-kota yang sangat modern. Kota modern seperti Shenzhen itu dulu adalah kampung nelayan kecil, tiba-tiba itu disulap, dan itu dilakukan oleh China sehingga China itu bisa kita katakan salah satu suksesnya adalah mengeluarkan orang sebanyak 700 sampai 800 juta penduduk dalam satu generasi ke atas garis kemiskinan. Jadi dia meninggalkan pertumbuhan yang rendah menuju pertumbuhan yang tinggi. Bayangkan itu 700 sampai 800 juta manusia ya. Itu yang menyebabkan China itu gampang membela diri kalau dituduh melanggar HAM dan sebagainya. Dia bilang, saya menyelamatkan nyawa orang, kamu cuman ngeributkan satu orang yang ditangkap, tapi jutaan nyawa yang saya selamatkan kamu nggak hitung, dia bilang begitu. Nah, hal-hal ini dilakukan juga oleh banyak negara lain. Seperti di Korea Selatan sejak zaman Pak Chung-hee dulu, mereka membangun kota-kota modern ya dengan membangun lebih dari 2 juta unit perumahan. Itu juga dilakukan oleh Malaysia, Singapura, kita udah ngomong tadi. Nah, jadi ini adalah satu yang masif ya yang harus dilakukan. Nggak bisa sedikit-sedikit. Ya kayak yang mohon maaf terjadi sekarang ini ya cuman 300.000 maksimal, itu nggak pernah tercapai angka 300.000, 200.000. Anda mengkritik diri sendiri ya? Selama ini. Selama ini itu yang lalu ya di zaman kawannya Pak Refli lah. Padahal targetnya berapa? 1 juta waktu itu? Belum. 1 juta kalau salah. Dulu pernah ada target 1 juta. Di zaman Pak JK dulu pernah ada gerakan 1000 tower. Ya. Saya kira kemarin saya ketemu Pak JK, saya kasih buku ini, beliau bilang udah benar itu harus masif, kata beliau begitu. Nah, ini harus didesain kelembagaannya, regulasinya. Bro, ini kan buku Wakil Menteri nih kan. Ya. Apakah implementasi, kalau kita bicara tentang komitmen ya, saya berapa menteri sudah datang ke sini dan kemudian mereka bicara tentang bagaimana kuatnya komitmen Prabowo untuk ekonomi kerakyatan. Pasal 33 terutama. Ya. Perumahan kalau bagian dari hak asasi manusia ya tentu masuk itu juga. Ya. Tetapi masalahnya ada delivery-nya. Gimana? Apakah delivered apa enggak? Sudah delivered apa enggak? Misalnya Anda bicara tentang 3 juta perumahan yang merupakan janji Prabowo ya. Sekarang 1,5 tahun bisa nggak kita misalnya 3 juta dibagi 5 itu. Artinya paling tidak setahun itu ya adalah 500 sampai 750 ribu perumahan, which is itu sudah lebih baik dari 10 tahun masa pemerintahan Jokowi misalnya begitu. Nah, orang kan tanya delivery-nya bagaimana? Delivered apa enggak? Kalau intervensi pemerintah sejauh ini itu instrumennya itu setidak-tidaknya ada 3 lah yang ada dalam anggaran dan angkanya sih cukup signifikan ya. Jadi misalnya ada program renovasi rumah namanya itu BSPS, bantuan
stimulan perumahan swadaya, ya. Itu dulu cuma 40.000 jumlahnya, sekarang itu hampir 500.000 ya unit yang direnovasi. Meskipun saya sendiri punya usulan agar cara menanganinya itu jangan unit per unit, tapi harus gotong royong supaya masif gitu, supaya dampaknya kepada kehidupan masyarakat secara masif juga tercipta selain adanya gotong royong. Lalu ada lembaga penyelenggara namanya Tapera, Tabungan Perumahan Rakyat. Tapi sayang Tapera ini dibatalkan oleh MK, kewenangan mandatorinya untuk mengut uang dari pekerja. Karena tadi itu ada ketidakjelasan kerjanya Tapera ini. Sehingga saya lihat memang... Dulu salah satu kontroversinya kan adalah kita nabung, lalu kapan kita dapat rumahnya itu, gitu. Ya, sampai sekarang masih begitu. Iya. Kenapa tadi itu, kalau saya baca undang-undangnya, di sini ada kekeliruan dari Tapera dalam menafsir, ya, harusnya dia itu fokus pada membangun antrian, gitu loh. Sehingga yang ngantri itu banyak. Setelah itu, dia koordinir supply-nya dari sisi penyedia. Itu yang saya bilang, harusnya Tapera itu menginisiasi lahirnya bulog perumahan. Sehingga ketika orang ngantri, dia tahu rumahnya yang mana. Gitu. Saya kasih contoh soal haji misalnya Pak Refli. Kan kuota kita dari Saudi itu kan nggak pernah lebih dari 200.000. Ya kan? Tapi orang setia ngantri. Bahkan ada yang ngantri 40 tahun. Kenapa dia setia ngantri? Ya pertama-tama ini karena memang agama ya. Tapi yang kedua karena dia tahu yang diantri ada. Suplainya itu ada tetap meskipun suplainya dari negara lain. Nah, perumahan ini suplainya itu tidak tidak diorganisir. Sehingga waktu orang ngantri itu dia bingung nanti dapatnya yang mana, kapan dapatnya dan sebagainya gitu. Nah, sekarang itu yang saya mengusulkan di dalam buku ini juga saya mengusulkan agar orkestrasi ini dibikin kolosal supaya efeknya kepada kehidupan masyarakat itu masif dengan anggaran yang tidak harus berasal dari APBN gitu. Tapi apa yang Anda bicarakan itu seolah-olah Anda bukan wakil menteri loh. Seolah-olah seorang pengamat yang sedang mengkritik policy perumahan. Ya, saya tulis buku kan tadi diminta menjelaskan buku. Kan sebelum dijawab pertanyaan saya, kalau 3 juta itu setelah 1,5 tahun, saya kan 3 juta itu kan kewajiban pemerintah ya, bukan misalnya dari partisipasi pengembang atau pengusaha melalui corporate social responsibility CSR ya kan. Nah, ini pemerintah setelah 1,5 tahun ini berapa unit yang dibangun? Jadi memang 3 juta itu harusnya tanggung jawab negara mengorganisir dana dari dalam diri negara. Bukan dana dari luar ya. Partisipasi publik kan kita nggak bisa klaim dan tidak bisa kita atur karena pada dasarnya itu juga merupakan kewajiban yang diatur oleh rezim lain. Karena corporate social responsibility kan dia punya rezim pertanggungjawabannya kan dalam undang-undang PT. Bahkan ada ketentuan khusus tentang penyaluran di BUMN namanya PKBL itu. Nah, karena itu saya membayangkan angka 3 juta ini kan sudah disebut oleh Presiden sebagai janji kampanye. Dan saya membayangkan itulah jawaban atas problem krisis perumahan kita sekarang ini. Sehingga bagaimana kita mengorkestrasi angka ini, itulah sebenarnya yang menentukan apakah kita bisa menciptakan perubahan. Dan yang mengorkestrasi ya tentu kementeriannya harus betul-betul mampu menciptakan satu desain, uang APBN-nya dipakai apa, bagaimana cara menciptakan yang non APBN. Nah, saya mendesain di sini juga saya tulis yang non APBN karena yang saya lihat di seluruh dunia itu Turki ya kan, tadi itu China, Singapura, Korea Selatan, itu ada lembaga-lembaga yang menghandle itu tanpa APBN. Tapi tetap dari negara. Ya ada hak untuk mengumpulkan dana dari masyarakat. Lalu juga ada kewenangan untuk memobilisir dana itu dan sebagian dana dari pasar untuk membangun unitnya.
Dan lalu kemudian Tapi itu di luar corporate social responsibility. di luar. Di luar. Ini semacam, kalau saya lihat ya kayak di Singapura itu kan dimasukkan dalam BPJS-nya, Pak. Oke. Sebenarnya kalau pikiran saya dalam jangka panjang itu harus ada kaki perumahan di BPJS itu. Supaya ini menjadi HAM. Seperti kenapa kita bikin SJSN itu. Itu kan karena itu kesehatan adalah HAM. Perlindungan bagi pekerja adalah HAM, ya kan? Dan seterusnya lah, ya. Harusnya perumahan adalah HAM, dan karena itulah kaki pembiayaan jangka panjangnya harus disiapkan. Pernah bicara nggak sama Menteri HAM soal perumahan ini? Menteri HAM? Bahwa perumahan itu adalah bagian dari HAM. Oh, kalau Menteri HAM setuju. Oh, setuju. Setuju nih. Itu kan derivasi dari setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ya. Bro, Anda belum jawab tadi. Sekarang pertanyaan dari 3 juta itu. Kan ya, Anda tadi yang driven by the state. Sudah mengundang banyak menteri kan Yeah. di sini. Undanglah menteri yang lain, menteri perumahan juga diundang. Nanti insya Allah kita undang ya. Jadi kalau wakil menteri ini ada batas-batas informasi yang bisa disampaikan atau tidak. Ya. Walaupun tadi menyampaikan juga waktu ketika kita tidak online. Kan ada opini publik, Iya. ada opini privat kan gitu. Kalau tadi kan privat. Tapi saya mau menggunakan fakta publik untuk Anda komentari. Ya. Kesan saya ya, saya tidak bicara orangnya, tapi Kementerian Perumahan secara institusi. Kesannya apa ya? 2 hal. Ini kan suara publik. 1, terlalu mengandalkan bahasanya oligarki, konglomerat, whatever you know say kan, untuk membangun perumahan. Dan itu ketika misalnya menggait konglomerat A atau kelompok usaha A itu seperti ada kebanggaan yang luar biasa. Kalau saya lihat ya, wah langsung announce to public, kami sudah ini, saya bisa menggandeng ini misalnya kan. 1. Yang kedua adalah jawab dulu deh yang pertama. Yang kedua ini akan menjadi susulan. Saya nggak pernah kan nggait konglomerat terus ngomong-ngomongkan gitu, nggak pernah kan. Ya menterinya paling tidak. Menterinya. Karena from the beginning. Ya, jangan tanya saya dong. Ya tapi from the beginning. Ya siapa tahu wakil menterinya kan ditugaskan untuk jadi spokesperson gitu loh. Oh maksudnya nggak begitu gitu. Gitu. Saya kira aktor utama dari social housing itu memang harus negara sih ya. Dalam pengertian kita mendesain satu mekanisme supaya tadi itu komponen-komponen di dalam perumahan sosial itu harus betul-betul kita bereskan gitu. Soal perizinan, soal tanah, soal tata ruang dan sebagainya. Selama ini menurut saya itu terlalu liberal diberikan kepada private, dan itu tidak boleh kita ulangi. Okay. Berbahaya sekali itu kan. Itu karena dia melihatnya sebagai komoditas. Komoditas, dan bahayanya mohon maaf ini dalam riset saya jarang ngomong tentang ini, tapi dalam riset saya orang itu tidak melakukan bisnis perumahan, tapi lebih banyak dia melakukan bisnis tanah. Oke. Jadi bisnis perumahan itu sebenarnya bisa dibilang seperti kedok begitu untuk ngumpulin tanah. Gitu. Itu sama dengan misalnya ya, Anda kan concern terhadap tanah pastinya kan ya, karena itu kan basis untuk membangun perumahan. Yeah. Banyak sekali tanah-tanah kosong di daerah premium ya, di Jakarta misalnya, dibeli lalu dibangun franchise terkenal lah. Yeah. Automatically tanah di daerah situ langsung melambung tinggi. Kan? Padahal franchise-nya sendiri kadang-kadang nggak dipertahankan, tiba-tiba lari, run away. Tapi dia sudah menikmati keuntungan yang luar biasa gitu. Dari awal itu teori tentang pengendalian tanah itu kuat pada para pendiri bangsa kita ya, dan ekonom-ekonom generasi awal itu sangat memberikan perhatian. Tapi kita dalam saya kira 20-30 tahun terakhir ini agak lost itu. Dan kita udah membentuk bank tanah sampai-sampai kemudian tapi saya cek ya bank tanah itu nggak punya power juga untuk mengeksekusi.
dia nggak punya uang, beli tanahnya nggak strategis gitu. Tapi dia gagal untuk mengendalikan pola tadi itu. Ya. Kadang-kadang saya kan termasuk melihat banyak keanehan begitu ya. Bagaimana tren perusahaan pengembang itu tumbuh dahsyat, tapi tren pembangunan rumahnya flat, tapi tren penguasaan tanahnya itu dahsyat. Sehingga sebenarnya ini adalah semacam pola aja untuk penguasaan tanah. Jadi tidak semata-mata untuk membangun perumahan rakyat, tapi menguasai tanahnya. Dan kalau ada kesempatan tanah itu nanti harganya tinggi, dia menyisir kelompok yang paling atas. Dia nggak mau melayani kelompok yang paling bawah. Kelompok paling bawah ini ditinggal. Kalau ada pembangunan jalan tol biasanya minta pintu tol di situ. Sama begitu. Jadi polanya begitu. Jadi kasarnya itu akhirnya itu yang terjadi adalah tanah itulah yang menyebabkan rumah itu nggak layak bagi rakyat. Dan itulah yang menciptakan secara kasat mata. Rumah itu nggak layak bagi rakyat. Rumah itu nggak terjangkau maksudnya. Iya, jadi harganya jadi tidak terjangkau dan akhirnya seolah-olah rakyat tuh nggak layak punya rumah. Padahal kalau kita bicara HAM kan, itu kan sama, kita pengen punya rumah tuh sama dengan kita pengen makan, ya kan? Kita pengen HAM lah pada dasarnya begitu. Tapi kok nyebut rumah itu sebagai sesuatu yang tidak terjangkau begitu. Nah ini yang harus dibikin terjangkau. Barang super mewah gitu. Itu yang dibikin terjangkau. Tahun 60-an juga itu di Singapura ini contohnya itu, karena begitu penguasaan tanah mulai masif di tengah kota gitu ya. Keluarlah Undang-Undang Land Acquisition Act itu. Negara mengambil alih tanah-tanah yang ada di tengah kota. Itulah yang menyebabkan kemudian harganya bisa turun dan rumah itu affordable untuk semua orang. Coba lihat ya, kota seperti Jogja, mungkin Pak Refli pernah kuliah di Jogja. Kenapa harga di Jogja itu? Bukan mungkin, saya pernah kuliah di Jogja. Ada yang nggak pernah kuliah soalnya. Kan banyak kan ada yang nggak pernah kuliah. Kenapa harga secara umum, bukan harga tanah ya, di Jogja itu agak murah? Itu karenanya ada yang mengendalikan harga tanah tetap di bawah. Itu sultan, gitu. Sebenarnya kota-kota yang tanahnya harganya liar itu efek inflatornya itu kepada sektor lain itu tinggi sekali. Itu yang menciptakan kota-kota itu menjadi mahal, menjadi gila karena tanah yang merupakan tadi itu harusnya menjadi bagian dari hak azazi yang dikuasai oleh negara pasal 33 itu tadi, itu harusnya kita kendalikan supaya dia mengerem pertumbuhan harga di atas yang lainnya. Karena itu masuk ke semua sektor. Tanah itu mempengaruhi semua sektor industri. Perumahan itu mempengaruhi lebih dari 180 sektor industri. Coba bayangkan, membangun rumah itu lebih murah daripada membeli tanahnya. Iya. Tanahnya berkali-kali lipat bisa. Itu dia. Itu. Jadi, makanya kita dalam buku ini juga saya tulis, salah satu yang sejak awal disampaikan oleh Presiden dan Pak Hasyim adalah apa yang disebut dengan strategi zero land cost itu. Jadi kita harus bikin negara itu bangun rumah di atas tanah ya, yang sewanya diberikan kepada masyarakat itu nyaris nol gitu. Karena dengan cara itulah kemudian kita cuma membebankan biaya konstruksi kepada masyarakat. Kan toh tanah itu kan nggak dijual, itu hanya disewakan gitu. Jadi ini land housing ya yang dibangun itu, bukan yang 3 juta itu, bukan apartemen, bukan flat gitu-gitu. Kalau kita lihat pola ya di Indonesia ini, betul kalau waktu itu Presiden mengatakan 3 juta rumah, 1 juta di desa, 1 juta di pesisir, 1 juta di kota. Itu rupanya ini adalah pembacaan yang akurat tentang situasi perumahan di Indonesia. Pesisir dan desa itu, kalau kita bisa gabungkan ini 2 juta, itu rata-rata ini memerlukan renovasi kawasan dan rumah gitu. Makanya dalam master plan baru yang dibuat oleh Bappenas juga, itu 2 juta ini adalah objek renovasi. Jadi kita renovasi kawasannya yang punya efek pada renovasi sanitasinya dan lain-lain. Sanitasi di Indonesia ini salah satu masalah juga. Pak Refli. Saya mengecek ke Balai Sanitasi namanya. Itu sanitasi aman, jadi sanitasi itu ada 3 kategorinya, aman, layak, dan tidak layak.
Sanitasi aman tuh baru 12%. Gitu. Nah, yang layak ini mungkin sekitar kurang dari 50%. Sisanya dianggap tidak layak. Termasuk di dalamnya adalah sanitasi terbuka. Mohon maaf, orang buang kotoran di sembarang tempat itu di Indonesia masih banyak. Nah, ini adalah objek daripada renovasi yang kita lakukan tuh dengan 2 juta rumah itu kita bikin masif dia. Dan ini harus mengorkestrasi banyak pihak supaya kelihatan tuh wajahnya itu jadi langsung bersih, jadi langsung sehat gitu, terutama sanitasinya. Nah, yang 1 juta itu umumnya kita pakai untuk vertikal di perkotaan untuk mentransformasi perkotaan. Seperti yang dilakukan oleh Korea Selatan, China tadi itu. Sehingga orang tidak harus keluar dari kota. Ya kan, fenomena yang terjadi di Indonesia ini kan unik, terutama di Jakarta. Ada puluhan juta orang tiap pagi datang ke Jakarta, nanti sore dia balik lagi gitu. Kenapa orang-orang ini tidak disiapkan rumah yang murah di perkotaan, sehingga mereka tidak ada tambahan biaya lagi, biaya transportasi, bensinnya, segala macam gitu, yang menyebabkan mereka juga jauh dari pelayanan kesehatan, sekolah yang baik, dan sebagainya. Ini hal-hal yang harusnya diselesaikan ke depan. Tapi kalau kita lihat misalnya ya, dari segi penamaan aja udah beda banget tuh. Kalau yang punya pemerintah rumah susun namanya. Ya. Kalau yang swasta apartemen. Ya. Dari sisi penamaan aja sudah seperti ada diskriminasi gitu. Saya kan meneliti agak dalam ya, Pak Refli ya. Menurut saya sih tadi yang merusak harga itu tanah. Tanah itu di situ diletakkan sebagai faktor irasional. Tapi kalau construction dan materialnya, saya hitung tuh, jauh lebih murah. Sehingga sebenarnya semua orang tuh bisa tinggal di tempat yang bagus. Kita mau sebut apartemen atau rusun atau apapun, pasti dia bagus. Karena pada dasarnya, kita keluarkan elemen-elemen tadi itu, dia menjadi lebih murah. Gitu. Misalnya tambahan elemen itu, katakanlah tentu yang paling mahal tanah, ya kan? Yang kadang-kadang irasional. Pokoknya bangun di situ yang dijual kan bukan kelayakan huninya, tapi lokasi biasanya. Kan? Tapi kan di perkotaan itu memang harusnya kan biaya konstruksi lebih murah karena material lebih dekat. Apa-apa lebih dekat. Membangun luar Jawa lebih mahal. Tapi biaya premanismenya gimana? Nah itu dia. Gitu. Jadi itu yang saya bilang. Itu yang kadang-kadang bikin mahal juga. Kehadiran negara untuk menyelesaikan itu yang menyebabkan. Jadi pada umumnya perumahan itu dari struktur biaya yang ada sekarang itu kan ada 3, 4 lah ya. Pertama itu yang paling besar nih tanah. Tanah ini sangat volatile dan mendekati kota, harganya atau persentasenya menjadi semakin tinggi dari struktur biaya perumahan. Di atasnya biaya konstruksi. Ini sebenarnya nanti kompetisi di SDM, teknologi dan sebagainya harusnya kita mainkan di situ. Di atasnya itu ada perizinan. Di atasnya lagi ada marketing. Sebenarnya ini yang kita sederhanakan, perizinan ya. Yang kalau tadi apabila negara sudah terlibat dalam kendali terhadap tanah dan tata kota, maka perizinan bisa kita turunkan itu. Ya, bisa kita semurah-murahnya. Jadi tanah dimurahkan, perizinan dimurahkan. Nah, kalau perumahan sosial itu disiapkan oleh pemerintah, tidak perlu marketing lagi. Karena pada dasarnya yang kita bangun sistem antrian. Orang menunggu waktu masuk aja, ngapain dia dipromosikan? Ngapain? Sehingga benar-benar ongkos itu hanya dikunci di biaya konstruksi. Dan itu bisa sangat murah karena material semakin lama nanti kita swasembada memproduksi semua produk, tidak perlu harus impor. Maka harga-harga barang termasuk juga penggunaan barang-barang lokal itu menyebabkan harga turun. Ya kan? Itu udah dibangun belum? Ya Anda katakan saya tadi. Kan udah ceritakan sistemnya di sini. Kan saya bilang tadi itu tidak mudah, tapi kita harus bikin desain sistemnya. Kalau enggak ya begini terus. Saya percaya Presiden Prabowo adalah presiden transformatif. Beliau yang akan merombak wajah Indonesia. Ya 10-20 tahun ke depan itu akan berubah seperti orang-orang besar yang merubah wajah negaranya, pemimpin-pemimpin transformatif yang menciptakan perubahan besar
dalam sejarah bangsanya. Itu yang saya lihat dari Pak Prabowo. Oke. Makanya banyak orang tidak nyaman, tidak mau diajak berubah. Oke. Ya karena itu tadi transformatif. Karena kita harus break dulu. Siap. Don't go anywhere. Jadi kalau kita membandingkan dengan, mohon maaf ya, presiden yang tiba-tiba berkuasa, tidak pernah merencanakan, tidak pernah memikirkan apa yang akan dilakukan sebelumnya. Maksudnya dibandingkan Jokowi. Iya, gitu. enggak, saya nggak nyebut nama ya, tapi